Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannif wa syarhu rahimahallahu ta'ala, nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumina fitarani amin ya rabbal alamin. Mabhasul a'yanit thahirah, membahas tentang benda-benda yang suci. Jadi benda yang suci itu banyak. Di antaranya al-insan saun kana hayyan aw mayitan. Manusia itu adalah benda yang suci baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Mati pun itu suci. Tapi dalam kitab lain diterangkan kalau manusia itu mati, yaitu menjadi bangkai, maka hukumnya menjadi najis. Dan ketika dimandikan maka menjadi suci. Ini pendapatnya Imam Hanafi. Jadi gini, yang kami baca adalah kitab Madzhabul Arba'ah. Seumpama dalam kitab lain diterangkan ada perbedaan, maka kemungkinan yang berbeda itu adalah ashab atau murid-muridnya, atau kalau enggak memang imam itu sendiri. Jadi seumpama dalam kitab Madzhabul Arba'ah ini sepakat bahwa manusia baik dalam keadaan hidup atau mati adalah suci. Tapi dalam kitab lain, dalam kitab I'anatul Talibin, itu diterangkan manusia ketika mati itu adalah najis karena bangkai dan bisa suci karena dimandikan. Itu kemungkinan ashabnya. Jadi memang seperti itu banyak terjadi. Dalam satu kitab diterangkan sepakat, tapi dalam kitab lain ada yang mengatakan bahwa pendapat Hanafiyah atau Hanabilah atau Malikiyah berbeda. Itu kemungkinan memang kalau enggak mempunyai dua pendapat, kalau tidak itu ashabnya. Jadi yang pertama, benda yang suci adalah manusia baik dalam keadaan hidup atau mati. Sebagaimana firman Allah, walaqad karramna bani Adam, sungguh telah aku memuliakan manusia atau bani Adam. Innamal musyrikuna najasun. Adapun ayat yang menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, maka yang dimaksud adalah najis maknawi, bukan najis secara hakiki. Jadi meskipun orang itu kafir, umpama meninggal dunia sudah menjadi bangkai atau mayat, maka ketika kita bersentuhan kulit pun salah satunya itu basah, itu tetap tidak menjadikan mutanajis. Yang kedua, benda padat atau benda cair. Jadi semua benda yang di atas bumi, baik itu bebatuan, pertambangan, emas, perak, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, baik itu bisa menghilangkan akal seperti ganja atau narkoba atau heroin, atau benda itu berupa bubuk, itu semuanya statusnya adalah suci. Wa min hadam'u kulli syai'in hayyin. Termasuk benda yang suci lagi adalah air mata, keringat, air liur, dan ingusnya hewan yang masih dalam keadaan hidup. Ala tafsilil madzhab, tetapi ini ada perbedaan pendapat. Menurut Syafi'iyah, qalu bi taharati hadhil asya idza kana min hayawanin tahirin. Kalau menurut Syafi'iyah, air liur, keringat, air mata, dan ingusnya hewan yang suci, baik itu disiapkan atau dihalalkan dagingnya atau tidak, itu hukumnya suci. Bahkan
bitoharati sumil hayyah wal ngaqarab. Bahkan bisanya ular dan kalajengking itu hukumnya suci. Al-Malikiyah qalu, kalau menurut Malikiyah, air liur adalah air yang keluar atau mengalir dari mulut, baik dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur. Ini hukumnya suci tanpa adanya khilaf. Adapun air yang keluar dari maidah atau perut menuju mulut, maka itu hukumnya najis. Bisa diketahui dengan tandanya, yaitu warnanya berubah menjadi kuning dan baunya tidak enak atau berbau menyengat. Begitupun dalam mazhab Syafi'i juga seperti itu. Kalau air tersebut sudah masuk ke dalam batas dalam atau jauf, yaitu makhrajnya ha atau kho, di bawah makhraj ha atau kho, itu dihukumi najis. Kalau masih dalam mulut, rongga mulut, itu hukumnya suci. Jadi bisa disimpulkan, baik itu Imam Madzhab Maliki atau Syafi'i, air liur itu najis atau tidak. Kalau bahasa Jawanya iler, air liur itu najis atau tidak dilihat. Kalau memang keluarnya dari rongga mulut, itu hukumnya suci. Tapi kalau sudah dari jauf atau maidah, maka hukumnya najis. Untuk membedakannya, yaitu airnya itu sudah berubah warna, biasanya kuning, dan baunya itu tidak enak. Dan bisa dilihat dari posisi tidur. Kalau memang kepala lebih tinggi daripada mulut, contoh memakai bantal, maka dimungkinkan bahwa air liur ketika tidur itu hukumnya suci, karena tidak mungkin air yang dari perut itu naik. Kalau menurut Hanabilah atau Hambali, air mata, keringat, air liur, dan ingus itu semuanya suci, baik dari hewan yang boleh dimakan dagingnya atau lainnya, dengan syarat lainnya tersebut itu bukan binatang buas. Maksudnya bisyarti ayakuna dalika al-ghair mithlul hirrah aw aqallu minha. Maksudnya dengan syarat hewan yang tidak boleh dimakan itu hewan yang seperti kucing. Kucing kan hewan yang hidup di sekitar kita. Kucing, cicak itu kan hidup di sekitar kita. Beda dengan singa, gajah, dan lainnya yang hewan-hewan yang di hutan, yang buas, itu hukumnya najis. Meskipun itu hewannya suci, tapi air liurnya itu najis. Dan juga bukan dari hewan yang dilahirkan dari hewan yang najis. Contoh, ada anjing kawin dengan kambing, kemudian anaknya itu berbentuk kambing. Setelah itu keringatnya, air liurnya itu najis semua. Itu menurut Hambali. Jadi kalau Hambali itu cuman membedakan gini, bedanya Hambali sama Syafi'i Maliki itu, kalau Syafi'i mutlak, yang penting itu hewan dari hewan yang suci, maka hukumnya suci, baik itu bisa dimakan dagingnya atau tidak, hewan itu buas atau tidak, membahayakan atau tidak, tetap suci. Begitu juga Maliki seperti itu. Kalau Hambali membedakan hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu seperti kucing dan sebawahnya, atau tidak, maksudnya seperti kucing itu jinak, meskipun tidak boleh dimakan dagingnya, tapi kan hidup di sekitar kita, jinak. Kalau hewan itu buas, maka hukumnya najis. Begitu juga air liur, keringat, ingus itu najis kalau memang keluar dari hewan yang dilahirkan dari barang najis. Seperti saya contohkan tadi,
anjing kawin silang dengan kambing, terus anaknya berbentuk kambing, itu air liurnya tetap najis, itu Hambali. Kalau Hanafi hukmu arkil hayyi, kalau Hanafi keringat air liur itu seperti hukumnya sisa air dalam bejana, baik dalam suci dan najisnya. Maksudnya gini, sisa air dalam bejana itu hukmu su'ri. Su'rin itu sisa air dalam bejana. Seumpama ada ember, terus di situ ada hewan yang meminumnya. Itu bagaimana sisanya? Itu sisanya air itu. Kalau Hanafi, kalau memang itu hewan tersebut hewan yang buas, maka sisa airnya itu menjadi mutanajis, maka keringat dan air liurnya itu hukumnya najis. Seumpama sisa airnya itu dari hewan yang tidak buas seperti kucing, ada air di dalam ember, terus ada kucing minum, itu kan hewannya tidak buas. Kalau kucing itu sisa air dalam bejana itu hukumnya suci, maka keringatnya kucing itu hukumnya suci, air liurnya kucing hukumnya suci. Jadi itulah perbedaan 4 mazhab tentang air mata, air liur, keringat, dan ingusnya hewan. Jadi kalau Syafi'iyah, saya ulangi karena kita mazhab Syafi'i, air liur, air mata, ingus, dan keringat dari hewan yang suci, baik itu bisa dimakan dagingnya atau tidak, baik itu buas atau jinak, baik itu di hutan atau di rumahan, itu semuanya suci. Itu mazhab Syafi'i. Jadi ini saya membaca kitab Madzhabul Arba'ah ya. Jadi seumpama dalam kitab lain kalau ada yang menerangkan beda, itu banyak seperti itu terjadi, maka dimungkinkan bahwa imam itu mempunyai 2 pendapat. Kalau tidak, itu adalah pendapat ashab. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.